Pada suatu malam yang dingin, angin bertiup kencang, menembus jaket tebal yang dikenakan oleh 4 orang pendaki. Mereka adalah Bayu, Dimas, Raka, dan Anton. Perjalanan ini dimulai pada hari Jumat Kliwon, sebuah hari yang sebenarnya banyak dihindari oleh warga lokal untuk naik ke Gunung Slamet. Namun karena Raka terus memaksa dengan alasan hanya memiliki waktu libur 3 hari, mereka akhirnya nekat berangkat. Saat itu, jam menunjukkan pukul 8:30 malam, ketika mereka baru saja melewati pos 2, hutan semakin lebat, dan suara serangga malam terdengar bersahut-sahutan. Bayu, sebagai ketua rombongan, sudah berkali-kali memperingatkan teman-temannya untuk menjaga tata krama. Gunung Slamet terkenal dengan auranya yang mistis, dan ada banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar, terutama larangan untuk mengeluh dan merusak alam. Raka, kamu dari tadi mengeluh terus. Tolong dijaga mulutnya. Ini kita sedang bertamu di tempat orang, ucap Bayu dengan nada berbisik namun tegas, sambil terus memegang senter. Hah, kamu terlalu kaku, Bay. Kita ini mau bersenang-senang, lagi pula jalanannya licin sekali. Wajar dong kalau aku kesal, jawab Raka dengan nada tinggi tanpa mempedulikan peringatan sahabatnya itu. Dimas dan Anton hanya bisa saling berpandangan di belakang. Mereka merasa tidak enak hati, karena sejak awal pendakian, hawa di sekitar mereka terasa sangat berat, seolah-olah ada mata-mata tak kasat mata yang terus mengawasi gerak-gerik mereka dari balik pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Perjalanan terus dilanjutkan dengan langkah yang berat. Ketika jam tangan Anton menunjukkan pukul 11:45 malam, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sebuah lahan datar yang letaknya tidak jauh dari pos 3. Saat sedang mencari kayu bakar di pinggiran area tersebut, Raka melihat sebuah bungkusan daun pisang di bawah akar pohon besar yang menyerupai payung. Di sekitarnya terdapat bunga 7 rupa dan bau kemenyan yang masih sangat menyengat. Itu adalah sebuah sesajen. Tanpa berpikir panjang dan didorong oleh rasa kesal karena sedari tadi kedinginan, Raka malah menendang bungkusan itu hingga isinya berhamburan ke tanah. Raka, apa yang kamu lakukan? Teriak Anton yang kebetulan menoleh dan melihat kejadian itu dari kejauhan. Hanya sampah, Ton. Menghalangi jalan saja, sahut Raka santai sambil tertawa kecil seakan tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Suara gemuruh terdengar sangat keras dari arah puncak gunung. Padahal langit malam itu sedang cerah dan penuh bintang. Kabut tebal berwarna putih pekat turun dari atas dengan sangat cepat, menggulung dan menutupi pandangan mereka hanya dalam hitungan detik. Hawa dingin yang tadinya menusuk tulang tiba-tiba berubah menjadi sangat pengap, lembab, dan panas. Bayu, Dimas, Anton, kalian di mana? Teriak Raka yang kini mulai panik karena teman-temannya benar-benar hilang dari pandangan matanya. Jarak pandangnya kini tidak sampai 1 meter. Tidak ada jawaban sama sekali, hanya keheningan yang mencekam yang menyelimuti telinganya. Raka berjalan meraba-raba di tengah kabut pekat sambil terus memanggil nama teman-temannya. Ia terus melangkah, tak tentu arah, selama kurang lebih 20 menit. Berharap menemukan warna tenda mereka. Namun anehnya, jalan tanah berakar dan berbatu yang tadi ia injak, kini terasa sangat datar dan halus, seperti sebuah jalan setapak besar yang sengaja dibuat dan disapu setiap hari. Sayup-sayup dari arah depan, Raka mendengar suara keramaian. Awalnya hanya terdengar seperti dengungan ratusan lebah. Namun semakin ia melangkah, suaranya semakin jelas. Ada suara orang tawar-menawar, denting logam yang beradu, alunan musik gamelan Jawa yang sangat pelan, dan suara tawa anak-anak kecil. Aromanya pun mendadak berubah. Bukan lagi wangi daun hutan atau tanah basah, melainkan perpaduan pekat antara bau dupa, kemenyan bakar, dan bau amis darah busuk yang sangat menyengat hidung. Raka yang penasaran sekaligus ketakutan perlahan-lahan mempercepat langkahnya. Kabut tebal itu
perlahan-lahan mulai menipis dan memudar. Betapa terkejutnya Raka ketika ia akhirnya bisa melihat pemandangan di depannya dengan jelas. Di sebuah area datar yang sangat luas, layaknya sebuah alun-alun, ratusan bahkan mungkin ribuan sosok sedang berkumpul. Lapak-lapak dagangan tradisional berjejer sangat rapi, hanya diterangi oleh obor-obor yang apinya menyala dengan warna hijau kebiruan. Ia melihat ada pedagang sayur, penjual daging, dan orang-orang yang berlalu lalang membawa keranjang bambu. Namun, ada hal yang sangat salah dan janggal dengan pemandangan itu. Wajah orang-orang tersebut sangat pucat pasi. Beberapa di antaranya menoleh dengan wajah rata, tanpa mata maupun hidung. Dan ada pula yang berjalan melayang dengan kaki yang sama sekali tidak menapak pada permukaan tanah. Daging yang dijual di lapak-lapak itu juga bukanlah daging sapi atau ayam. Bentuk potongannya sangat mengerikan dan darah segar berwarna hitam masih terus menetes ke tanah. Raka seketika menyadari satu hal yang membuat aliran darahnya berdesir hebat hingga lututnya lemas. Saat itu jam tangannya menunjukkan pukul 12:30 tengah malam, dan ia sadar bahwa ia baru saja melangkah hidup-hidup masuk ke dalam legenda paling menakutkan yang selalu dibicarakan para pendaki di Gunung Slamet. Ia telah masuk ke dimensi pasar setan. Di tengah kebingungannya, seorang nenek tua bongkok dengan kebaya lusuh yang wajahnya separuh hancur tiba-tiba menoleh ke arah Raka. Nenek itu tersenyum menyeringai, memperlihatkan deretan giginya yang hitam kelam dan runcing, lalu berjalan mendekat dan menyodorkan sebuah kendi kecil dari tanah liat ke arah Raka. "Mau beli minum, Den? Bayarnya pakai nyawa ya," ucap nenek itu dengan suara parau dan serak, yang anehnya langsung menggema di dalam isi kepala Raka. Raka ingin segera berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Namun, kedua kakinya terasa sangat kaku dan berat. Seolah-olah ada puluhan tangan dingin yang memegangi pergelangan kakinya dari bawah tanah. Ribuan pasang mata dari para penghuni pasar itu kini perlahan-lahan menghentikan aktivitas jual beli mereka, memutar leher mereka patah-patah, dan serempak menatap tajam ke arah Raka. Raka memejamkan matanya rapat-rapat. Jantungnya berdetak ribuan kali lebih cepat dari biasanya. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras, membasahi wajahnya yang pucat pasi. Ia mencoba merapal doa-doa yang ia ingat, namun mulutnya seakan terkunci rapat. Suara tawa cekikikan dari sosok nenek itu terdengar semakin keras dan melengking, seolah-olah menertawakan ketakutan Raka yang semakin memuncak. "Jangan menolak rezeki, Den," bisik nenek itu tepat di telinga kiri Raka. Hawa napasnya terasa sangat busuk, seperti bau bangkai hewan yang sudah berhari-hari membusuk. Entah mendapat kekuatan dari mana, pada detik itu juga, Raka memberontak sekuat tenaga. Ia menghentakkan kakinya yang kaku, dan secara refleks menepis tangan keriput nenek yang memegang kendi tersebut. Kendi tanah liat itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Bukannya air yang tumpah, melainkan darah kental bercampur belatung putih yang menggeliat-geliat di atas tanah. "Maaf, saya tidak bermaksud!" teriak Raka dengan suara bergetar hebat. Tanpa menunggu reaksi dari para penghuni pasar gaib itu, Raka memutar tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya menerobos kabut pekat. Ia tidak peduli lagi ke arah mana ia melangkah. Ia menabrak lapak-lapak, tersandung akar pohon, dan jatuh bangun berkali-kali. Suara riuh rendah pasar itu perlahan-lahan berubah menjadi suara lolongan marah yang saling bersahut-sahutan dari segala penjuru arah. Bayang-bayang hitam berkelebat cepat di sekelilingnya, seolah-olah sedang memburu dan menggiringnya semakin dalam ke jantung hutan yang gelap. Sementara itu, di tempat pendirian tenda dekat pos 3, kepanikan yang luar biasa melanda Bayu, Dimas, dan Anton. Kabut tebal yang tiba-tiba turun membuat mereka kehilangan arah. Jarak pandang mereka sangat terbatas, hanya sekitar 1 atau 2 meter saja. "Raka, kamu di mana?" "Raka!"
Teriak Bayu memecah keheningan malam sambil menyorotkan senternya ke segala arah. Cahaya senter itu seakan tertelan oleh pekatnya kabut. Dimas yang gemetar ketakutan memegang erat kerah jaket Anton. "Bay, ini tidak wajar. Kabutnya turun terlalu cepat. Bulu kuduku berdiri semua dari tadi." Bayu mengusap wajahnya yang basah oleh embun. Matanya tertuju pada tanah di dekat akar pohon besar tempat Raka tadi berdiri. Matanya terbelalak kaget saat melihat bungkusan daun pisang berisi kembang 7 rupa dan kemenyan sudah hancur berantakan dan terinjak-injak. "Astaga, siapa yang merusak sajian ini?" tanya Bayu dengan nada marah bercampur panik. Anton menelan ludah dengan susah payah. "Tadi aku lihat Raka menendangnya, Bay. Katanya cuma sampah yang menghalangi jalan." Mendengar penuturan Anton, wajah Bayu seketika memucat. Ia menepuk jidatnya keras-keras. Sebagai pendaki yang sudah sering naik turun gunung, ia tahu betul konsekuensi dari tindakan sembrono tersebut. Membuang atau merusak sajen di Gunung Slamet sama saja dengan menantang para penunggu gaib di sana. Kita harus segera mencari Raka sekarang juga. Dia sudah melanggar pantangan besar. Kalau kita tidak menemukannya sebelum matahari terbit, dia bisa dibawa masuk ke dunia mereka dan tidak akan pernah kembali lagi, ucap Bayu dengan nada serius dan bibir yang gemetar. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk bergerak mencari Raka dengan formasi saling berpegangan tali ransel agar tidak terpisah. Jarum jam tangan Bayu saat itu menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Suasana hutan semakin mencekam. Suara burung hantu terdengar bersahut-sahutan di kejauhan, menambah rasa ngeri di hati mereka. Kembali kepada Raka, setelah berlari entah berapa lama, napasnya mulai tersengal-sengal. Paru-parunya terasa perih, seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum kecil. Langkahnya perlahan-lahan melambat, hingga akhirnya ia berhenti. Ia tersandar lemas pada sebuah batang pohon raksasa yang kulitnya berlumut tebal. Raka melihat ke sekeliling. Tidak ada lagi suara gamelan atau tawa mengerikan dari pasar setan. Hanya ada keheningan mutlak dan pepohonan lebat yang menjulang tinggi menutupi langit malam. Raka merosot jatuh dan duduk bersandar di akar pohon. Ia menangis sejadi-jadinya, merutuki kesombongan dan kebodohannya sendiri. Tiba-tiba, dari balik semak-semak yang berjarak sekitar 5 meter di depannya, terdengar suara gemerisik daun kering yang diinjak dengan langkah berat. "Bayu, Dimas, Anton, itu kalian?" tanya Raka dengan suara parau penuh harap. Menyipitkan matanya menembus kegelapan. Semak-semak itu perlahan-lahan tersibak. Sebuah sosok melangkah keluar dari bayang-bayang pepohonan. Namun itu sama sekali bukanlah teman-temannya. Sosok itu tinggi besar, lebih dari 2 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat yang memancarkan bau sangat anyir, layaknya darah busuk. 2 matanya menyala merah terang menatap Raka, dan dari mulutnya yang dipenuhi taring runcing meneteskan liur kental ke atas tanah. Raka tersekat. Ia ingin berteriak dan merangkak mundur, namun tubuhnya benar-benar lumpuh oleh rasa takut yang luar biasa. Sosok tinggi besar itu mengangkat tangan raksasanya yang berkuku panjang dan melangkah perlahan-lahan mendekati Raka. Sosok raksasa berbulu hitam itu semakin mendekat. Bau anyir darah dan daging busuk menusuk hidung Raka hingga membuat perutnya mual luar biasa. Raka ingin merangkak mundur, tetapi kakinya seakan terpaku di tanah. Tangan berbulu dengan kuku-kuku panjang yang tajam itu terulur ke arah wajahnya. Raka memejamkan mata rapat-rapat dan mencoba berteriak sekuat tenaga, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tepat ketika ujung kuku dingin itu menyentuh dahinya, pandangan Raka berputar hebat, dan semuanya menjadi gelap gulita. Ia jatuh pingsan. Ketika Raka perlahan-lahan membuka matanya, entah sudah berapa lama waktu berlalu. Hal pertama yang ia sadari adalah langit di atasnya tidak lagi berwarna hitam pekat, melainkan berwarna merah darah
yang suram dan berkabut. Udara terasa sangat pengap dan panas. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di hutan lebat, melainkan tergeletak di dalam sebuah gua batu raksasa yang dindingnya meneteskan air, berbau belerang. Di sekeliling dinding gua terdapat obor-obor kecil yang menyala dengan api berwarna hijau kebiruan, persis seperti yang ia lihat di pasar gaib sebelumnya. Raka mencoba bangkit, namun ia tersentak kaget. Pergelangan kaki kanannya terikat erat oleh akar pohon tebal yang anehnya berdenyut-denyut seperti urat nadi yang hidup. "Tolong, siapa saja tolong!" teriak Raka dengan suara parau yang menggema memantul di dinding gua. Tidak ada jawaban manusia. Namun, dari sudut gua yang paling gelap, terdengar suara langkah kaki yang terseret-seret, diikuti oleh suara kekehan pelan yang menggema. Seseorang atau sesuatu sedang berjalan mendekatinya dari dalam kegelapan. Sementara itu, di dimensi manusia, Bayu, Dimas, dan Anton masih terus menembus kabut pekat Gunung Slamet. Udara dingin pegunungan seakan menusuk tulang-tulang mereka, membuat gigi mereka gemeretak. Jarum jam tangan Bayu kini menunjukkan pukul 2:45 dini hari. Pencarian mereka terasa sia-sia. Hutan seolah-olah berubah wujud, mengelabui pandangan mereka. Jalan setapak yang biasa dilewati para pendaki menghilang begitu saja, digantikan oleh semak berduri dan pepohonan rapat. "Bay, aku sudah tidak kuat. Kakiku rasanya mau patah," keluh Dimas sambil bersandar lemas pada sebatang pohon pinus yang basah. Anton mengangguk setuju sambil mengusap wajahnya yang pucat. "Kita berputar-putar di tempat yang sama sejak tadi. Bay, lihat tanda sayatan di pohon ini? Ini sudah ketiga kalinya kita melewatinya. Kita benar-benar tersesat." Bayu menghela napas panjang. Firasatnya semakin memburuk. Sebagai ketua rombongan, beban moralnya sangat berat. Kita tidak boleh menyerah sekarang. Raka di luar sana, sendirian. Belum sempat Bayu menyelesaikan kalimatnya, sayup-sayup terdengar suara rintihan dari arah rimbunan semak belukar di sebelah kiri mereka. Suara itu sangat pelan, namun mereka bertiga sangat mengenalinya. Itu adalah suara Raka. "Bay, tolong aku. Di sini dingin sekali." Mata ketiga pemuda itu terbelalak lebar. Anton langsung mengarahkan senternya ke sumber suara. "Itu Raka, ayo cepat." Tanpa pikir panjang, didorong oleh rasa lega yang luar biasa, Anton berlari-lari kecil mendahului Bayu dan Dimas menuju semak-semak tersebut. Namun, Bayu tiba-tiba merinding hebat. Naluri bertahan hidupnya menyala. Ada yang sangat janggal. Suara itu memang mirip suara Raka, tetapi terdengar terlalu datar, tanpa emosi, dan menggema aneh, seolah-olah berasal dari dasar sumur yang kosong. "Anton, tunggu! Jangan sembarangan mendekat!" teriak Bayu memperingatkan sambil berusaha mengejar temannya. Namun, Anton sudah terlanjur menyibak semak belukar itu dengan tangannya. Cahaya senternya menyorot sebuah sosok yang sedang duduk meringkuk membelakangi mereka. Sosok itu mengenakan jaket tebal berwarna merah, persis sama dengan jaket yang dipakai Raka malam ini. "Raka, astaga, syukurlah kita menemukanmu," ucap Anton sambil menghela napas lega dan melangkah maju, lalu menepuk pundak sosok berjaket merah tersebut. Sosok itu seketika berhenti merintih. Keadaan mendadak hening. Udara di sekitar mereka turun beberapa derajat menjadi sangat beku. Perlahan-lahan, sosok itu memutar kepalanya ke belakang untuk menatap Anton. Namun, tubuhnya tetap menghadap ke depan. Lehernya berputar 180 derajat dengan suara tulang berderak yang mengerikan. Wajah yang menatap Anton di bawah sorot lampu senter sama sekali bukanlah wajah Raka. Itu adalah wajah pucat pasi yang mulai membusuk tanpa bola mata di rongganya, dan bibirnya menyeringai sangat lebar hingga robek mencapai daun telinga. "Kalian mau menemani Raka di sini selamanya?" desis sosok itu dengan suara ganda
yang menusuk telinga. Tepat pada detik itu juga, lampu senter di tangan Anton, Bayu dan Dimas seketika mati total. Kegelapan mutlak menelan. Mereka bertiga diiringi suara tawa melengking yang memecah keheningan hutan. Kegelapan yang menyelimuti Bayu, Dimas, dan Anton terasa sangat pekat. Seolah-olah udara di sekitar mereka berubah menjadi cairan hitam yang menyesakkan napas. Anton berteriak histeris. Suaranya melengking tinggi, namun segera teredam oleh tawa makhluk yang lehernya berputar tadi. Bayu berusaha menyalakan kembali senternya, menepuk-nepuk badan senter itu dengan keras, hingga akhirnya cahaya kekuningan yang redup mulai berkedip-kedip. Saat cahaya itu menyala, sosok berjaket merah itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah semak belukar yang bergerak-gerak tertiup angin dingin. Anton jatuh terduduk di tanah, napasnya memburu dan matanya melotot ketakutan. Itu bukan Raka, Bay. Itu bukan dia, teriak Anton sambil menunjuk-nunjuk ke arah kegelapan. Bayu menarik paksa lengan Anton agar berdiri. Aku tahu, kita harus pergi dari sini sekarang. Jangan diam saja. Mereka bertiga berlari membabi buta, tidak lagi mempedulikan arah kompas atau tanda-tanda di pohon. Mereka hanya ingin menjauh dari tempat terkutuk itu. Namun, keanehan kembali terjadi. Setiap kali mereka berlari sejauh 100 meter, mereka selalu kembali ke area semak belukar yang sama, pohon pinus yang sama, bau amis yang sama, dan yang paling mengerikan, mereka melihat tas ransel milik Raka tergeletak di tengah jalan dalam keadaan tercabik-cabik. Kita terjebak dalam lingkaran setan, bisik Dimas dengan suara bergetar. Gunung ini tidak mau melepaskan kita karena perbuatan Raka tadi. Jam tangan Bayu kini menunjukkan pukul 3:15 pagi. Waktu seakan berjalan sangat lambat di sini. Di tengah keputusasaan itu, mereka mendengar suara lonceng kecil yang berdenting pelan. Ting ting ting, dari balik kabut muncul sebuah bayangan tinggi kurus yang berjalan perlahan. Bayu bersiap dengan belati daki di tangannya. Namun, sosok itu ternyata adalah seorang kakek tua, mengenakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan belangkon, memegang sebuah tongkat kayu yang di ujungnya terdapat lonceng kecil. Wajahnya keriput namun memancarkan aura yang tenang, sangat kontras dengan suasana horor di sekitar mereka. Cepat ikuti saya, kalau kalian masih ingin melihat matahari besok pagi, ucap kakek itu tanpa menoleh. Suaranya berat dan berwibawa. Tanpa banyak tanya, karena tidak ada pilihan lain, Bayu memberi isyarat kepada Dimas dan Anton untuk mengikuti kakek tersebut. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sebelumnya tidak pernah terlihat oleh mereka. Anehnya, setiap kali kakek itu menghentakkan tongkatnya ke tanah, kabut pekat di depan mereka seolah-olah tersibak memberikan jalan. Sementara itu, jauh di dalam gua batu di dimensi lain, Raka masih berjuang melepaskan ikatan akar yang melilit kakinya. Sosok yang berjalan mendekatinya dari kegelapan kini sudah berada tepat di depan matanya. Ternyata itu adalah seorang wanita cantik dengan pakaian pengantin Jawa yang sangat megah, namun kulitnya berwarna pucat kebiruan, seperti mayat yang tenggelam. Wanita itu membawa sebuah nampan kuningan berisi potongan daging mentah yang masih berdarah. Ia berlutut di depan Raka dan tersenyum sangat manis. Namun, matanya sama sekali tidak berkedip. Makanlah, Cabagus. Kamu sudah menjadi tamu istimewa di kerajaan kami, ucap wanita itu sambil menyodorkan sepotong daging ke mulut Raka. Raka memalingkan wajahnya. Rasa mual mengaduk-aduk perutnya. Saya ingin pulang. Tolong biarkan saya pulang. Senyum di wajah wanita itu tiba-tiba hilang. Wajah cantiknya perlahan-lahan merosot. Kulitnya mengelupas jatuh ke nampan, menampakkan tengkorak yang masih tertutup sisa-sisa daging busuk di bawahnya. Bulan, kamu sudah merusak persembahan kami di pos 3. Sebagai gantinya, kamulah yang akan menjadi persembahan baru untuk penunggu puncak ini. Teriak wanita itu dengan suara yang berubah menjadi raungan singa yang menggelegar. Wanita itu mencengkeram rahang Raka dengan tangannya yang dingin seperti es.
memaksa mulut Raka terbuka lebar. Di saat yang sama, dinding-dinding gua mulai bergetar hebat. Ribuan pasang mata merah mulai bermunculan dari sela-sela batu gua, menatap Raka dengan lapar. Raka hanya bisa menangis dalam hati, menyadari bahwa jam tangan di pergelangan kirinya telah berhenti berdetak tepat pada pukul 3:30 pagi, seolah-olah waktu baginya sudah benar-benar habis. Tangan dingin sang pengantin mayat itu semakin kuat mencengkeram rahang Raka. Kuku-kukunya yang hitam mulai menembus kulit pipi Raka, mengalirkan darah segar yang langsung dijilat oleh sosok itu. Dengan lidahnya yang panjang dan bercabang, Raka mencoba meronta. Namun akar yang melilit kakinya kini mulai merambat naik ke pinggang, membelitnya seerat ular sanca yang sedang melumpuhkan mangsa. Jangan takut, Cah Bagus. Rasa sakit ini hanya sebentar. Setelah itu, kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Bisik wanita itu. Suaranya kini terdengar seperti ribuan bisikan orang yang sedang merintih kesakitan di dalam telinga Raka. Tiba-tiba, dinding gua bergetar lebih hebat. Suara denting lonceng kecil terdengar menggema, menembus dimensi gua batu tersebut. Ting, 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 ting. Mendengar suara itu, sang pengantin mayat tersentak. Ia melepaskan cengkeramannya dan menoleh ke arah pintu gua yang gelap. Wajah tengkoraknya menampakkan ekspresi kemarahan sekaligus ketakutan yang luar biasa. Ribuan mata merah yang tadi menatap Raka dengan lapar seketika meredup dan menghilang ke balik sela-sela batu. Dia datang lagi. Pengganggu tua itu, geram sang pengantin mayat dengan suara yang menggetarkan isi gua. Sementara itu, di jalur pendakian yang gelap, Bayu, Dimas, dan Anton terus mengikuti langkah kakek tua berbelangkon itu. Anehnya, meskipun kakek itu berjalan dengan langkah yang terlihat pelan dan santai, mereka bertiga harus tengah berlari untuk bisa mengimbangi kecepatannya. Kakek itu sama sekali tidak bicara. Hanya sesekali menghentakkan tongkat kayunya ke tanah. "Bah, kita mau dibawa kemana?" "Raka masih hilang, Bah," teriak Bayu dengan napas yang terengah-engah. Kakek itu berhenti mendadak tepat di depan sebuah pohon besar yang batangnya terbelah dua oleh petir. Ia berbalik, menatap Bayu dengan mata yang sangat jernih. "Namun dalam, temanmu itu sudah masuk ke area yang bukan haknya. Dia sudah duduk di kursi tamu yang tidak mengundangnya." Dimas gemetar hebat. "Maksud Mbah, Raka sudah mati?" "Belum. Tapi jiwanya sudah ditawan di pasar setan sebagai pengganti sajen yang dia rusak. Kalau kalian ingin dia kembali, kalian harus memberikan pengganti yang setimpal," jawab kakek itu dengan nada datar namun penuh penekanan. "Apapun, Bah, apapun akan kami berikan, asal Raka selamat," sahut Anton dengan cepat tanpa berpikir panjang. Kakek itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri. "Hati-hati dengan ucapanmu, anak muda. Gunung ini mencatat setiap janji. Penggantinya bukanlah harta atau uang, melainkan salah satu dari kalian harus tinggal di sini selama 3 malam untuk menggantikan posisi Raka di gerbang pasar." Ketiga pemuda itu terdiam 1000 bahasa. Keheningan hutan mendadak terasa jauh lebih mencekam. Tawaran itu terdengar seperti vonis mati. Tinggal 3 malam sendirian di tengah hutan yang dipenuhi makhluk halus tanpa jaminan bisa pulang dengan akal sehat adalah hal yang mustahil dibayangkan. Jarum jam tangan Bayu kini menunjukkan pukul 4:15 pagi. Fajar sebentar lagi akan menyingsing, dan kakek itu mengatakan bahwa jika matahari terbit sebelum Raka keluar, maka gerbang dimensi itu akan tertutup rapat selama 1 tahun penuh. "Saya yang akan tinggal," ucap Bayu dengan suara tegas meski tangannya gemetar hebat. Sebagai ketua rombongan, ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan teman-temannya. Kakek itu mengangguk pelan. "Bagus, kamu punya keberanian. Sekarang, pejamkan mata kalian. Apapun yang kalian dengar, jangan pernah dibuka sampai aku bilang boleh." Bayu, Dimas, dan Anton
segera memejamkan mata. Tiba-tiba, suara angin puyuh bertiup sangat kencang di sekeliling mereka. Suara jeritan, tangisan, dan tawa melengking bercampur aduk menjadi satu. Bayu merasa tubuhnya seolah-olah ditarik oleh ribuan tangan ke dalam lubang yang sangat dalam. Ia mendengar suara Raka yang memanggil namanya dengan sangat menyedihkan. "Bayu, tolong aku." "Mereka memakan kakiku." Bayu hampir saja membuka matanya karena panik. Namun ia teringat pesan kakek tadi. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat hingga berdarah. Sensasi dingin yang luar biasa menerpa kulitnya. Seolah-olah ia sedang direndam di dalam air es yang sangat pekat. Ketika suara riuh itu perlahan-lahan menghilang dan digantikan oleh suara kicauan burung di kejauhan, kakek itu akhirnya berbicara. "Buka mata kalian." Bayu membuka matanya perlahan-lahan. Cahaya remang-remang fajar mulai terlihat di ufuk timur. Mereka kini berada tepat di depan tenda mereka di pos 3. Dan di sana, di depan pintu tenda, Raka tergeletak pingsan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka goresan panjang, dan pakaiannya compang-camping seperti bekas dicakar binatang buas. "Raka!" teriak Anton dan Dimas sambil menghampiri teman mereka yang tak sadarkan diri itu. Bayu hendak ikut menghampiri, namun ia merasakan sebuah tangan yang sangat dingin memegang pundaknya. Ia menoleh dan melihat kakek tua itu masih berdiri di sampingnya. Namun kali ini, sosok kakek itu perlahan-lahan mulai memudar, menjadi transparan dan menyatu dengan kabut pagi. "Jangan lupa janjimu, Cah Bagus. Matahari akan tenggelam lagi dalam 12 jam. Saat itulah giliranmu yang harus kembali ke sini untuk membayar hutang temanmu," bisik kakek itu sebelum akhirnya benar-benar menghilang tertiup angin pagi. Bayu berdiri mematung di tengah cahaya fajar yang mulai terang. Ia melihat jam tangannya. Jarumnya menunjukkan pukul 5:10 pagi. Raka memang sudah kembali. Namun, bayang-bayang kakek itu dan janji 3 malam yang mengerikan kini mulai menghantui setiap helai napasnya. Bayu berdiri mematung di tengah cahaya fajar yang mulai menyinari pepohonan. Anton dan Dimas sibuk memberikan pertolongan pertama kepada Raka yang masih pingsan. Tubuh Raka terasa sangat dingin, sedingin es kutub, dan dari mulutnya sesekali keluar cairan hitam kental yang berbau busuk. Namun, pikiran Bayu sama sekali tidak tertuju pada Raka. Kata-kata kakek misterius itu terus terngiang-ngiang di telinganya. 12 jam lagi, matahari akan tenggelam, bisik Bayu dengan suara bergetar. Ia melihat ke arah jam tangannya. Jarum menunjukkan pukul 6:15 pagi. Cahaya matahari pagi yang seharusnya memberikan kehangatan dan harapan justru terasa seperti lonceng kematian bagi Bayu. Ia tahu di gunung ini janji bukan sekadar ucapan. Janji adalah ikatan darah. "Bay, bantu aku angkat Raka ke dalam tenda," teriak Dimas, memecah lamunan Bayu. Bayu melangkah mendekat dengan gontai. Saat ia memegang lengan Raka, ia tersentak hebat. Di pergelangan tangan Raka, terdapat bekas lebam hitam berbentuk 5 jari yang sangat jelas. Seolah-olah kulitnya terbakar oleh tangan besi yang panas. Dan yang lebih mengerikan, Raka tiba-tiba membuka matanya sedikit. Matanya tidak lagi memiliki bagian putih, semuanya hitam pekat. "Hangan, jangan biarkan dia mengambilku lagi, Bay," gumam Raka dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya terdengar ganda, seperti ada suara anak kecil yang menangis di dalam tenggorokannya. Setelah itu, Raka kembali tidak sadarkan diri. Anton yang melihat hal itu mulai menangis sesenggukan. "Kita harus turun sekarang, Bay. Persetan dengan peralatan. Kita tinggalkan saja tendanya. Kita harus bawa Raka ke rumah sakit atau ke orang pintar di bawah." "Tidak bisa, Ton," jawab Bayu datar. "Kalau kita turun sekarang, kita semua tidak akan sampai ke bawah dengan selamat. Gunung ini sudah mengunci kita." "Maksudmu apa?"
Kita sudah dapat Raka kembali, bentak Anton dengan nada panik. Bayu menunjuk ke arah jalan setapak yang seharusnya menjadi jalur turun ke pos 2. Di sana, kabut hitam pekat yang tidak wajar masih menggantung rendah menutupi jalanan. Padahal, di sisi lain, matahari sudah terang benderang. Burung-burung hutan pun tidak ada yang berani mendekat ke arah jalur tersebut. Aku sudah berjanji pada penunggu di sini, sebagai ganti nyawa Raka, aku harus tinggal di sini selama 3 malam. Jika aku melarikan diri sebelum matahari terbenam sore nanti, maka kita berempat akan mati di jalur pendakian ini. Jelas Bayu dengan mata berkaca-kaca. Dimas dan Anton terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak menyangka pengorbanan Bayu sejauh itu. Selama beberapa jam berikutnya, suasana di pos 3 sangat mencekam. Mereka mencoba memberi Raka minum, namun air yang masuk ke mulutnya selalu dimuntahkan kembali dalam bentuk darah hitam. Waktu terus berjalan dengan kejam. Jarum jam menunjukkan pukul 12:45 siang. Matahari tepat berada di atas kepala, namun suhu di sekitar tenda mereka justru semakin menurun. Bayu mulai mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ia tahu malam nanti akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Kalian berdua, dengarkan aku, ucap Bayu sambil menatap Dimas dan Anton dengan serius. Tepat saat matahari terbenam nanti, kalian harus menggendong Raka dan lari secepat mungkin menembus kabut di jalur turun itu. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kalian dengar, jangan berhenti sampai kalian melihat lampu rumah warga. Lalu kamu bagaimana, Bay? Tanya Dimas dengan suara serak. Bayu tersenyum pahit. Aku akan tinggal di sini. Kakek itu bilang, aku harus menjaga gerbang pasar setan agar tidak ada makhluk yang mengejar kalian. Ini adalah hutang yang harus kubayar. Sore pun tiba dengan sangat cepat. Langit yang tadinya biru cerah mulai berubah menjadi warna jingga yang menyakitkan mata, lalu perlahan-lahan menjadi ungu gelap. Suara tawa cekikikan mulai terdengar kembali dari balik pepohonan besar. Hihi, jarum jam tangan Bayu menunjukkan pukul 5:50 sore. Cahaya matahari hanya tersisa sedikit di ufuk barat. Cepat, siap-siap, perintah Bayu. Dimas dan Anton menggendong Raka yang tubuhnya masih terkulai lemas. Mereka berdiri di depan jalur turun yang masih tertutup kabut. Tepat ketika sinar matahari terakhir menghilang, suara denting lonceng kakek misterius itu kembali terdengar dari arah puncak. Ting, ting, ting. Lari. Sekarang, teriak Bayu sekuat tenaga. Dimas dan Anton langsung berlari menembus kabut hitam itu. Anehnya, kabut itu tersibak saat mereka melewatinya. Seolah-olah ada jalan yang sengaja dibuka. Bayu berdiri sendirian di tengah area pos 3 yang kini mendadak gelap gulita. Tiba-tiba, api unggun yang dibuat Bayu mati seketika. Seakan ada tangan raksasa yang meniupnya. Dari dalam kegelapan di depannya, muncul puluhan obor dengan api biru kehijauan yang melayang-layang. Ratusan sosok pucat berpakaian kuno mulai bermunculan dari balik pohon, mengepung Bayu dari segala penjuru. Di tengah kerumunan makhluk itu, kakek tua berbelangkon muncul kembali. Namun kali ini, wajah kakek itu tidak lagi tenang. Setengah wajahnya sudah berubah menjadi tengkorak, dan matanya menyala merah terang. Selamat datang kembali, penjaga gerbang, ucap kakek itu dengan suara yang menggelegar seperti guntur. 3 malam di sini akan terasa seperti 30 tahun di duniamu. Mari kita mulai malam pertama. Kakek itu menghentakkan tongkatnya. Dan seketika itu juga, tanah di bawah kaki Bayu terbelah. Bayu jatuh terperosok ke dalam lubang gelap yang dipenuhi oleh ribuan tangan pucat yang siap mencabik-cabik tubuhnya. Bayu terjatuh ke dalam lubang yang seolah-olah tidak memiliki dasar. Kegelapan di sekelilingnya terasa padat, seperti air lumpur yang masuk ke dalam hidung dan telinganya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertelan oleh riuh rendah, bisikan ribuan nyawa yang menderita. Tiba-tiba,
Tubuhnya menghantam permukaan keras dengan bunyi debum yang memilukan. Saat ia membuka mata, Bayu tidak lagi berada di tanah lapang pos 3. Ia berada di sebuah lorong panjang yang dindingnya terbuat dari akar pohon besar yang berdenyut-denyut kemerahan. Bau amis darah yang sangat pekat menyeruak, jauh lebih busuk daripada yang pernah ia cium sebelumnya. Jam tangannya menunjukkan pukul 8:15 malam. Namun jarum detiknya bergerak sangat lambat, seolah-olah waktu di tempat ini sengaja ditarik ulur oleh sang penguasa kegelapan. "Baju, tolong aku, Bayu." Suara itu terdengar sangat dekat. Bayu menoleh dan melihat sosok ibunya sedang duduk bersimpuh di ujung lorong, dikelilingi oleh kobaran api biru yang dingin. Ibunya menangis darah. Tangannya terjulur ke arah Bayu dengan penuh harapan. "Ibu! Bagaimana ibu bisa ada di sini?" teriak Bayu sambil berlari mendekat. Namun, tepat sebelum ia menyentuh tangan ibunya, sosok itu tiba-tiba berubah. Kulit wajah ibunya melorot jatuh ke lantai, menyingkap wajah kakek tua berbelangkon yang tadi pagi ia temui. Kakek itu tertawa terbahak-bahak, suaranya mengguncang dinding lorong akar tersebut. "Jangan tertipu oleh matamu, anak muda. Di sini, ketakutanmu adalah makanan kami. Keraguanmu adalah kekuatan kami," teriak kakek itu sambil menghentakkan tongkatnya. Seketika, lorong itu runtuh dan berubah menjadi sebuah pasar yang sangat ramai. Namun, sunyi senyap. Tidak ada suara tawar-menawar. Hanya suara langkah kaki yang terseret-seret di atas tanah kering. Bayu menyadari, ia kini berdiri tepat di tengah-tengah pasar setan yang tadi malam dimasuki oleh Raka, seorang pedagang bertubuh tinggi kurus dengan leher yang panjangnya hampir 1 meter mendekati Bayu. Di tangannya, ia membawa sebuah nampan berisi jantung manusia yang masih berdenyut. "Selamat bertugas, penjaga baru. Ini adalah jatah makan malammu. Makanlah agar kamu punya kekuatan untuk menahan gerbang ini," ucap makhluk itu dengan suara mendesis seperti ular. Bayu memalingkan wajahnya dengan jijik. "Aku tidak akan makan itu. Aku hanya di sini untuk 3 malam. Lalu, aku akan pergi." Mendengar ucapan Bayu, seluruh penghuni pasar berhenti bergerak. Ribuan makhluk dengan bentuk yang tidak masuk akal serentak menoleh ke arahnya. Ada yang kepalanya terbalik, ada yang perutnya robek hingga ususnya terurai ke tanah, dan ada pula anak-anak kecil berkulit hitam legam yang merangkak di dinding-dinding gaib. "Pergi, tidak ada yang benar-benar pergi dari sini, Bayu," bisik sebuah suara perempuan yang sangat lembut di belakangnya. Bayu berbalik dan melihat wanita pengantin Jawa yang tadi menyiksa Raka. Kali ini, ia terlihat sangat cantik tanpa cacat sedikit pun. Ia berjalan meliuk-liuk mendekati Bayu, lalu membelai pipi Bayu dengan jemarinya yang lentik, namun sedingin es batu. "Raka pergi karena kamu memberikan nyawamu sebagai jaminan. Tapi, tahukah kamu, teman-temanmu itu sekarang sedang dalam bahaya besar di jalur turun. Mereka tidak akan pernah sampai ke bawah jika kamu tidak memberikan persembahan tambahan malam ini," ucap sang pengantin dengan senyum penuh tipu daya. Hantung Bayu menselos. Jam tangannya kini menunjukkan pukul 10:45 malam. Ia teringat pada Dimas, Anton, dan Raka yang sedang berjuang turun. Apakah kakek itu menipunya? Apakah mereka benar-benar selamat? "Apa maksudmu?" "Kakek itu bilang, mereka akan aman jika aku tinggal," teriak Bayu penuh amarah. Wanita itu tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti denting kaca yang pecah. "Kakek itu hanya penjaga pintu. Akulah pemilik pasar ini. Jika kamu ingin mereka benar-benar keluar dari hutan ini hidup-hidup, kamu harus menyerahkan satu hal padaku sekarang juga." "Apa yang kau inginkan?" tanya Bayu dengan pasrah. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Bayu. Napasnya berbau kembang kantil yang sangat menyengat. "Berikan aku penglihatanmu sebelah mata saja, sebagai tanda bahwa kamu rela menjadi buta demi keselamatan sahabat-sahabatmu." Bayu gemetar hebat. Ia melihat ke sekeliling, ke arah kegelapan yang seolah-olah
menelan segala harapan. Di dalam benaknya, ia melihat wajah teman-temannya yang sedang ketakutan di tengah hutan. Tanpa banyak bicara, Bayu memejamkan matanya kuat-kuat. "Ambillah, asal mereka selamat," bisik Bayu dengan air mata yang mulai mengalir. Tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa menghujam mata kirinya. Rasanya seperti ditusuk oleh besi panas yang membara. Bayu menjerit histeris. Suaranya menggema ke seluruh penjuru pasar setan. Darah segar mengalir deras membasahi pipi dan jaketnya. Pandangannya menjadi gelap di satu sisi, dan kesadarannya perlahan-lahan mulai memudar karena rasa sakit yang tak tertahankan. Di saat yang sama, jauh di jalur pendakian menuju pos 1, Dimas dan Anton yang sedang menggendong Raka tiba-tiba melihat cahaya lampu pemukiman warga di kejauhan. Kabut hitam yang tadi menghalangi mereka mendadak sirna tertiup angin kencang. Mereka berhasil keluar, namun mereka tidak tahu harga mahal yang harus dibayar oleh sahabat mereka yang tertinggal di atas sana. Asa sakit di mata kiri Bayu terasa seperti dibakar oleh bara api yang tidak kunjung padam. Ia jatuh tersungkur di atas tanah yang terasa lembab dan berlendir. Darah hangat terus mengalir melewati pipinya, menetes ke atas jaket gunungnya yang kini sudah kotor oleh tanah hitam. Bayu mencoba membuka mata kanannya, namun pandangannya kabur dan berbayang. Dunia di sekitarnya kini tampak hanya separuh, gelap dan mengerikan. "Kuku, tolong hentikan," rintih Bayu dengan suara yang hampir habis. Wanita pengantin Jawa itu tertawa merdu, sebuah suara yang sangat kontras dengan penderitaan Bayu. Di tangannya yang pucat, ia menggenggam sesuatu yang bersinar redup, sebuah bola cahaya kecil yang merupakan penglihatan Bayu. Ia menelan cahaya itu bulat-bulat, lalu wajahnya tampak semakin berseri dan segar, seolah-olah baru saja mendapatkan nyawa baru. Malam pertama hampir usai. "Bayu, kamu sungguh teman yang setia," ucap wanita itu sambil membelai rambut Bayu yang basah oleh keringat dingin. "Sekarang beristirahatlah. Kamu butuh tenaga untuk malam kedua yang jauh lebih panjang." Tiba-tiba, suasana pasar setan yang riuh rendah itu mendadak sunyi. Satu persatu obor biru padam, menyisakan kegelapan yang pekat. Bayu merasa tubuhnya diangkat oleh kekuatan tak kasat mata, lalu dilemparkan kembali ke sebuah tempat yang sangat sempit. Saat ia tersadar, ia berada di dalam sebuah kotak kayu yang sangat rapat. Bau kayu Kamboja dan tanah basah menusuk hidungnya. "Aku di dalam keranda," batin Bayu dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mencoba mendorong tutup kotak itu, namun terasa sangat berat, seolah-olah ada ribuan ton tanah yang menimbunnya dari atas. Bayu mulai panik, napasnya tersengal-sengal karena oksigen di dalam kotak itu semakin menipis. Ia mencakar-cakar dinding kayu hingga kuku-kukunya berdarah dan patah. "Tolong, siapa saja? Jangan kubur aku hidup-hidup," teriak Bayu sambil memukul-mukul tutup kayu itu sekuat tenaga. Tiba-tiba, dari balik dinding kayu, terdengar suara ketukan yang berirama, "Tok, tok, tok." "Bayu, kenapa kamu di dalam sana? Ayo keluar, kita sudah sampai di base camp." Suara itu sangat mirip dengan suara Dimas. "Dimas, tolong aku terjebak di sini. Buka pintunya," teriak Bayu penuh harapan. "Buka saja sendiri, Bay. Kamu kan punya kunci di sakumu," jawab suara itu lagi. Namun kali ini nadanya terdengar sedikit aneh, lebih berat dan parau. Bayu meraba-raba saku jaketnya dengan tangan gemetar. Ia menemukan sebuah benda logam kecil yang terasa dingin. Namun saat ia menariknya keluar, benda itu bukanlah kunci, melainkan sebuah gigi manusia yang masih berakar dan berdarah. Seketika itu juga, tutup kotak kayu itu terbuka dengan sendirinya. Namun, Bayu tidak melihat Dimas atau base camp yang terang benderang. Ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri di atas lubang kubur, memegang sekop yang penuh dengan tanah. Sosok Bayu yang berdiri di atas itu menatap ke bawah dengan mata yang kosong dan senyum yang sangat lebar. "Selamat tidur, Bayu yang lemah,"
ucap sosok kembarannya itu sambil mulai melemparkan tanah ke wajah Bayu. Bayu terbangun dengan sentakan hebat. Napasnya memburu dan seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia melihat ke sekeliling. Ia kembali berada di area pos 3, duduk di depan sisa-sisa api unggun yang sudah menjadi abu. Matahari mulai muncul di ufuk timur, memberikan sedikit cahaya remang-remang. Ia meraba mata kirinya. Matanya masih ada. Namun saat ia mencoba melihat, semuanya hanya gelap gulita di sisi kiri. Luka itu nyata. Pengorbanannya bukan sekadar mimpi buruk. Jarum jam tangan Bayu menunjukkan pukul 6:15 pagi. Satu malam telah terlewati. Namun, ia menyadari satu hal yang sangat ganjil. Di sekitar tendanya, tidak ada lagi jejak kaki Dimas, Anton, atau Raka. Tanah di sekitarnya tampak sangat rata. Seolah-olah tidak pernah ada orang yang mendirikan tenda di sana selama bertahun-tahun. Bahkan, tenda yang ia tempati tadi malam kini sudah berubah menjadi tumpukan kain tua yang sudah lapuk dan ditumbuhi jamur. Bayu merinding hebat. Apakah waktu di dunia manusia dan dunia gunung ini berjalan berbeda? Satu malam di sini terasa seperti 30 tahun di duniamu. Kata-kata kakek itu kembali terngiang. Bayu melihat ke arah tangannya. Kulitnya tampak lebih keriput dari sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak hanya memberikan matanya, tetapi gunung ini sedang perlahan-lahan menghisap masa mudanya. Matahari yang baru saja terbit terasa begitu dingin di kulit Bayu. Ia mencoba bangkit, namun sendi-sendinya terasa kaku dan berbunyi derak yang menyakitkan. Saat ia melihat pantulan dirinya di genangan air hujan di atas batu, Bayu hampir saja berteriak. Rambutnya yang hitam kini sudah mulai memutih di bagian pinggir, dan kerutan halus mulai menjalar di sudut mata kanannya yang masih berfungsi. Satu malam, hanya satu malam, dan aku sudah seperti ini, bisik Bayu dengan suara yang kini terdengar lebih berat dan serak. Jarum jam tangan Bayu menunjukkan pukul 10:15 pagi. Namun, anehnya, bayangan pohon di sekitarnya bergerak sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, bayangan itu berputar seolah-olah waktu sedang dipacu paksa oleh tangan tak kasat mata. Langit di atasnya berubah dari biru cerah menjadi jingga kemerahan dalam sekejap mata. "Tidak, jangan sekarang! Berikan aku waktu untuk bernapas!" teriak Bayu ke arah langit yang mulai gelap kembali. Tiba-tiba, suara riuh rendah pasar kembali terdengar. Kali ini bukan di kejauhan, melainkan tepat di sekelilingnya. Area pos 3 yang tadinya kosong mendadak dipenuhi oleh meja-meja kayu panjang yang dialasi kain putih kusam. Di atas meja tersebut tersaji berbagai macam hidangan yang terlihat sangat lezat. Nasi tumpeng, ayam goreng, buah-buahan segar, dan jajanan pasar yang berwarna-warni. Ratusan sosok berpakaian putih bersih, seperti kain kafan yang baru, duduk mengelilingi meja-meja itu. Mereka semua menatap Bayu dengan senyum ramah yang justru terasa sangat mengerikan, karena mata mereka semua tertutup oleh jahitan benang hitam yang kasar. "Duduklah, penjaga. Malam kedua adalah malam perjamuan. Kamu harus makan agar tubuhmu kuat menopang usia yang kami ambil," ucap sang kakek berbelangkon yang kini duduk di ujung meja paling besar. Bayu merasa perutnya sangat lapar. Sebuah rasa lapar yang sangat perih hingga membuatnya lemas. Ia melangkah mendekati meja dan melihat sebuah piring berisi nasi hangat. Namun, tepat saat ia hendak menyuapkan nasi itu ke mulutnya, mata kirinya yang buta tiba-tiba berdenyut hebat. Dalam kegelapan mata kirinya itu, ia melihat penampakan yang sebenarnya. Nasi putih itu bukanlah nasi, melainkan ribuan belatung putih yang menggeliat-geliat. Ayam goreng yang terlihat lezat itu sebenarnya adalah potongan tangan manusia yang sudah membusuk, dan air di dalam gelas itu adalah darah kental yang sudah menghitam. Bayu melemparkan piring itu ke tanah. "Ini bukan makanan. Kalian ingin meracuniku." Tawa menggelegar kembali pecah
dari mulut para arwah tersebut. Jahitan di mata mereka mulai lepas satu persatu, meneteskan nanah kuning yang berbau busuk. Jika kamu tidak makan, maka kamu akan mati kelaparan sebelum tengah malam. Dan jika kamu mati di sini tanpa menyelesaikan janjimu, maka roh teman-temanmu yang sudah sampai di bawah akan kami tarik kembali ke sini untuk menggantikanmu, ancam si kakek dengan suara yang menggetarkan bumi. Bayu jatuh berlutut. Rasa lapar itu semakin menyiksa, seolah-olah ada silet yang menyayat-nyayat dinding lambungnya. Ia melihat ke arah belatung-belatung yang berserakan di tanah. Dengan tangan gemetar dan air mata yang mengucur, ia terpaksa mengambil potongan daging busuk itu. Maafkan aku, Tuhan. Maafkan aku, isak Bayu, sebelum akhirnya menggigit daging itu. Rasa amis dan busuk meledak di dalam mulutnya. Namun, anehnya, setiap kali ia menelan, rasa sakit di sendi-sendinya menghilang. Kekuatannya kembali, namun kulitnya semakin keriput dan tangannya mulai dipenuhi bintik-bintik hitam tanda penuaan. Ia sedang menukar kemanusiaannya dengan kekuatan gaib agar bisa bertahan hidup. Saat jam tangannya menunjukkan pukul 12:45 tengah malam, perjamuan itu berakhir. Meja-meja itu lenyap seketika, meninggalkan Bayu sendirian di tengah kegelapan malam kedua. Tiba-tiba, dari arah kegelapan hutan, muncul sesosok wanita yang sangat ia kenal. Wanita itu mengenakan jaket kuning dan membawa tas ransel kecil. Itu adalah Sarah, kekasih Bayu yang seharusnya tidak ada di gunung ini. Bayu, kamu kenapa jadi tua begini? Tanya Sarah dengan wajah penuh kesedihan. Ia melangkah mendekat dan mencoba memeluk Bayu. Bayu ingin membalas pelukan itu. Namun ia teringat peringatan kakek sebelumnya. Jangan tertipu oleh matamu, kamu bukan Sarah. Sarah ada di rumah, ucap Bayu sambil memundurkan langkahnya. Wajah Sarah tiba-tiba berubah menjadi sangat marah. Matanya melotot keluar, dan lidahnya menjulur sangat panjang, hingga menyentuh tanah. Kamu lebih memilih janji itu daripada aku? Kalau begitu, biarkan aku membantumu mengakhiri semuanya sekarang juga. Makhluk yang menyerupai Sarah itu melompat ke arah leher Bayu dengan kuku-kuku tajamnya yang siap merobek tenggorokan. Bayu tersungkur ke belakang saat sosok yang menyerupai Sarah itu menerjangnya. Kuku-kuku tajam makhluk itu nyaris saja merobek tenggorokannya. Namun dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bayu menangkis serangan itu menggunakan tas ransel tua yang masih melekat di punggungnya. Suara kain robek terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian malam yang mencekam. Kamu bukan dia. Pergi, teriak Bayu dengan suara yang kini terdengar sangat parau dan bergetar. Seperti suara seorang kakek tua berumur 70 tahun. Makhluk itu berhenti sejenak. Kepalanya miring ke kanan dengan sudut yang tidak manusiawi, hingga tulang lehernya berbunyi krek. Wajah cantik Sarah perlahan-lahan meleleh, seperti lilin yang dipanaskan, menyingkap wajah aslinya yang penuh dengan ulat-ulat hitam yang menggeliat di balik pori-pori kulit yang membusuk. Kesetiaanmu sungguh menjijikkan, Bayu, desis makhluk itu sebelum akhirnya melompat mundur dan menghilang ke dalam kegelapan hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Bayu terduduk lemas di atas tanah, napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan napas terasa seperti bara api yang membakar paru-parunya. Ia melihat ke arah tangannya yang kini dipenuhi bintik-bintik hitam dan kulit yang mengendur. Jam tangannya menunjukkan pukul 3:15 pagi. Malam kedua hampir berakhir. Namun rasa lelah yang ia rasakan jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Tiba-tiba, suasana di sekitar pos 3 berubah lagi. Kabut hitam yang tadinya pekat mulai menipis. Namun, bukan digantikan oleh cahaya fajar, melainkan oleh ribuan bayangan hitam yang berdiri mematung di antara pepohonan. Mereka semua tidak bergerak, hanya menatap ke arah Bayu dengan mata yang bersinar kuning redup. 2 malam telah kau lalui. Penjaga gerbang, suara kakek berbelangkon itu kembali bergema. Namun kali ini,
Sosoknya tidak terlihat. Kau telah memberikan penglihatanmu. Kau telah memakan daging haram untuk bertahan. Dan kau telah menolak godaan hatimu. Namun, malam ketiga adalah malam yang paling berat. Malam di mana kau harus memberikan apa yang paling berharga bagi seorang manusia. Apalagi, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, teriak Bayu frustrasi. Air mata mengalir melewati kerutan di pipinya. Harapan jawab suara itu singkat, diiringi oleh suara tawa melengking dari kejauhan yang membuat bulu kuduk berdiri. Seketika itu juga, Bayu merasakan sebuah tarikan yang sangat kuat pada jiwanya. Pandangannya menjadi gelap gulita, lebih gelap dari kebutaan mata kirinya. Saat ia terbangun, ia merasa tubuhnya sangat ringan. Ia melihat ke bawah dan terkejut melihat tubuhnya sendiri, yang kini sudah tampak sangat tua dan ringkih, sedang terbaring kaku di depan bekas api unggun. Aku sudah mati, batin Bayu penuh ketakutan. Ia mencoba menyentuh tubuhnya sendiri, namun tangannya tembus begitu saja. Ia kini menjadi ruh yang gentayangan di dimensi pasar setan. Di sekeliling tubuhnya yang kaku itu, puluhan anak kecil berkulit hitam, legam, dengan mata merah, mulai merangkak mendekat. Mereka membawa alat-alat tajam dari batu dan mulai menyayat-nyayat kulit tubuh Bayu yang sudah tidak bernyawa itu. "Jangan! Hentikan!" teriak Bayu. Namun tidak ada suara yang keluar dari mulut ruhnya. Tiba-tiba, dari arah jalur turun, ia melihat sebuah pemandangan yang membuat hatinya hancur. Di sana, di depan sebuah rumah sakit di kota Semarang, ia melihat Dimas, Anton, dan Raka sedang duduk di ruang tunggu. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan rasa syukur. Mereka sedang tertawa-tawa sambil memegang sebuah kamera besar. Untung saja Bayu mau tinggal di sana. Dengan begitu, konten horor kita tentang pasar setan ini bakal viral. Dan kita jadi kaya raya, ucap sosok Dimas di dalam penglihatan gaib itu sambil tertawa licik. "Iya, lagi pula dia memang terlalu sepahlawan. Biarkan saja dia membusuk di Slamet," sahut sosok Raka yang tampak sangat sehat, tanpa luka sedikit pun. Melihat hal itu, kemarahan yang luar biasa membakar jiwa Bayu. Rasa dikhianati oleh sahabat yang ia bela dengan nyawanya sendiri membuatnya ingin melepaskan sumpah janji itu dan membiarkan gunung ini menelan mereka semua. Mereka tidak pantas diselamatkan. "Aku akan menarik mereka kembali ke sini," batin Bayu dengan penuh dendam. Namun, tepat saat ia hendak merapal sumpah kutukan, ia melihat sebuah benda kecil terjatuh dari saku jaket tubuhnya yang sedang disayat-sayat oleh anak-anak setan itu. Itu adalah sebuah foto kecil. Foto mereka berempat saat pertama kali memulai hobi mendaki gunung 5 tahun yang lalu. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan Raka, "Sahabat selamanya, sampai puncak terakhir." Bayu terdiam. Ia menyadari bahwa penglihatan tentang pengkhianatan temannya itu hanyalah tipu daya terakhir dari pasar setan untuk merebut sisa harapan dan kebaikannya. Jika ia menyerah pada dendam, maka ia akan benar-benar menjadi bagian dari makhluk-makhluk terkutuk ini selamanya. "Aku tetap pada janjiku. 1 malam lagi, aku akan bertahan," bisik ruh Bayu dengan penuh keyakinan. Seketika itu juga, penglihatan tentang rumah sakit itu hancur berkeping-keping. Ruh Bayu tertarik kembali masuk ke dalam tubuhnya yang tua. Ia terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Namun, hatinya terasa jauh lebih tenang. Matahari pagi mulai menyemburatkan warna merah di langit timur. Malam kedua telah berakhir. Jam tangan Bayu menunjukkan pukul 5:45 pagi. Hanya tersisa 1 malam lagi. Malam penentuan. Bayu terbangun dengan tubuh yang terasa sangat berat, seolah-olah tulang belulangnya terbuat dari timah panas. Ketika ia mencoba menggerakkan jemarinya, kulitnya yang keriput pecah dan mengeluarkan cairan bening yang perih.
Ia melihat ke arah jam tangannya. Namun kaca jam itu sudah retak 1000 dan jarumnya berputar liar ke arah yang berlawanan. "Satu malam lagi, hanya satu malam," bisik Bayu dengan suara yang kini hanya berupa desisan lemah. Matahari hari ketiga tidak memberikan kehangatan sama sekali. Langit di atas Gunung Slamet berwarna kelabu pucat, dan pohon-pohon di sekeliling pos 3 tampak meranggas. Daun-daunnya gugur dan berubah menjadi abu hitam dalam sekejap. Bayu menyadari bahwa dimensi ini sedang menelan habis sisa-sisa kehidupan yang ia miliki. Tiba-tiba, bumi berguncang hebat. Dari arah kawah puncak, terdengar suara raungan yang bukan berasal dari hewan maupun manusia. Suara itu begitu menggelegar hingga membuat telinga Bayu mengeluarkan darah segar. Kabut merah perlahan-lahan turun dari atas, membawa aroma belerang yang sangat menyengat, bercampur bau busuk ribuan mayat. "Waktunya telah tiba, penjaga." Suara kakek berbelangkon itu terdengar dari segala penjuru. Namun, kali ini suaranya penuh dengan nada kemenangan. Di depan baju tanah terbelah dan muncul sebuah gerbang kayu raksasa yang dihiasi oleh tengkorak-tengkorak manusia yang masih mengeluarkan jeritan pelan. Gerbang itu perlahan-lahan terbuka, menyingkap sebuah lorong panjang yang menuju langsung ke jantung gunung. Malam ketiga adalah malam penyerahan. Masuklah ke dalam dan berikan jantungmu sebagai kunci penutup gerbang ini, agar teman-temanmu benar-benar bebas, teriak sang kakek yang kini muncul dengan wujud bayangan hitam setinggi 5 meter. Bayu merangkak dengan sisa kekuatannya. Setiap jengkal tanah yang ia lewati terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Saat ia sampai di depan gerbang, ia melihat bayangan Dimas, Anton, dan Raka sedang berdiri di sisi lain gerbang yang bercahaya putih terang. Mereka melambai-lambai ke arah Bayu dengan wajah penuh tangis. "Bayu, jangan masuk. Lari, Bayu!" teriak Raka dari kejauhan. Bayu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat menyakitkan di wajahnya yang sudah sangat tua. Ia tahu, jika ia masuk, ia tidak akan pernah kembali. Namun jika ia tidak masuk, gerbang itu akan tetap terbuka, dan makhluk-makhluk pasar, setan akan turun ke pemukiman warga, mengikuti jejak teman-temannya. Tiba-tiba, sang pengantin mayat muncul di samping Bayu. Ia memegang sebuah pisau belati yang terbuat dari tulang manusia. "Satu tusukan di dadamu, Bayu. Hanya itu harganya. Teman-temanmu akan hidup, dan kamu akan menjadi raja di pasar kami selamanya." Bayu memegang tangan sang pengantin mayat yang dingin. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia tidak mengarahkan belati itu ke dadanya, melainkan menusukkannya ke telapak tangannya sendiri, hingga tembus. Darah segar Bayu yang masih murni memercik ke arah gerbang tengkorak tersebut. "Darah orang yang tulus adalah racun bagi kalian," teriak Bayu dengan sisa tenaga terakhirnya. Seketika, gerbang itu mengeluarkan suara ledakan yang sangat dahsyat. Api putih menyambar dari luka di tangan Bayu, membakar habis sosok sang pengantin mayat dan bayangan hitam kakek berbelangkon. Mereka menjerit kesakitan saat cahaya itu menghanguskan wujud gaib mereka. Seluruh dimensi pasar setan mulai runtuh. Langit kelabu pecah, berkeping-keping seperti kaca. Bayu merasa tubuhnya terangkat ke atas melewati awan, melewati bintang-bintang, hingga akhirnya ia merasakan hembusan angin pagi yang sangat segar. "Bayu! Bayu! Bangun, Bay!" Bayu membuka matanya perlahan-lahan. Cahaya matahari pagi yang hangat menerpa wajahnya. Ia melihat wajah Dimas, Anton, dan Raka yang sedang menatapnya dengan cemas. Mereka berada di base camp pendakian, di sebuah dipan kayu yang dialasi tikar pandan. Aku di mana?" tanya Bayu. Suaranya kembali normal, tidak lagi parau dan tua. "Kamu di base camp, Bay. Kemarin kamu pingsan saat kita mau turun dari pos 3. Kami menggendongmu bergantian sampai bawah," jelas Dimas sambil menyodorkan segelas teh hangat. Bayu segera melihat ke arah tangannya. Kulitnya kembali kencang dan muda. Tidak ada keriput,
Tidak ada bintik hitam, namun saat ia meraba telapak tangan kirinya, ia tersentak. Di sana terdapat sebuah bekas luka parut berbentuk lubang kecil, persis seperti bekas tusukan belati tulang semalam. Ia kemudian menutup mata kanannya. Segalanya menjadi gelap gulita. Mata kirinya benar-benar tetap buta, meskipun secara fisik tampak normal. "Raka, kamu tidak apa-apa?" tanya Bayu sambil menatap sahabatnya. Raka tertunduk lesu. Matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Bay. Aku sudah melanggar pantangan. Semalam aku bermimpi kamu dibawa pergi oleh orang-orang di pasar. Aku sangat takut kamu tidak kembali." Bayu menghela napas panjang dan tersenyum tulus. Ia menyadari bahwa petualangan mengerikan itu telah berakhir. Meskipun ia harus kehilangan penglihatan di satu matanya, ia telah menyelamatkan nyawa sahabat-sahabatnya dari kutukan Gunung Slamet. Jam di dinding basecamp menunjukkan pukul 7:30 pagi. Suasana pasar di desa bawah gunung mulai ramai oleh warga yang beraktivitas. Namun bagi Bayu, suara keramaian itu akan selalu mengingatkannya pada satu hal, bahwa ada dunia lain yang mengawasi dari balik kabut, menunggu mereka yang sombong dan melanggar janji di tanah para leluhur.